Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil akhir. Allahumma amin. Yang kedua, tak lupa kajian Ramadan hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Abdullah SEMM. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang yang pagi ini kita dapat bermuajahah, berkumpul dalam majlis taklim di Mushola Al-Hidayah Kampus 1 SD Total Bin. Semoga dalam rangkaian kegiatan ini Allah senantiasa memberikan ridho dan maunah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi serta rasul. Kita harapkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sing isi aku terus. Baik, barusan tadi di WA sama Pak Taswan. Ini jadwalnya Pak Taswan. Sedikit cuplikan yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 94 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi wa tamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul in kanat, qul katakanlah hai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirati, apabila negeri akhirat di sisi Allah, khalisatan min dunin nasi, khusus untukmu saja, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, bukan untuk orang lain. Fatamannaul mauta, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Nah, jadi ayat ini menjelaskan negeri akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita hidup di dunia ini sudah dipatok, sudah dikontrak, kita hidup itu umurnya berapa tahun. Tidak muda, tidak tua, tidak anak, semuanya itu sudah dikontrak ketika kita dalam masa 4 bulan di kandungan sang ibu.
Wahai Mas Rajib, Mas Rajib ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kandungan sang ibu ketika berumur 4 bulan. Ketika ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 poin yang Allah berikan kepada sang janin atau Mas Rajib. Poin yang pertama yang diberikan oleh Allah adalah Mas Rajib itu lahir kapan, matinya kapan. Itu sudah ditentukan oleh Allah, dikontrak ya. Bahasanya itu masa jabatannya dikontrak selama berapa tahun. Yang kedua, setelah umur, Allah menentukan nasib baik dan buruknya masuk neraka atau masuk surga. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka ada yang dikatakan yang namanya iman kepada qadha dan qadar. Kalau qadha itu ketentuan Allah yang bisa diubah melalui doa-doa kita. Kalau qadar ketentuan Allah yang sudah tidak bisa diubah. Meskipun umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Misalkan Mas Rajib umurnya 77 tahun, belum meninggal. Mas Rajib menginginkan untuk umur panjang agar bisa tambah umurnya, karena istrinya belum meninggal. Nah, akhirnya Mas Rajib meminta sama Allah untuk dipanjangkan umurnya melalui sedekah. Bahwa sedekah itu adalah tolak bala yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang tulus memberikan bantuan kepada sesama manusia. Nah, ikhlas, tulus, sehingga umur itu bisa diperpanjang oleh Allah. Ada salah satu sejarah ketika orang sudah didiagnosa oleh dokter bahwa si pasien itu kurang 3 hari meninggal. Didiagnosa oleh dokter secara medis 3 hari meninggal. Tetapi sang pasien karena yakin sama Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan yang beliau punyai, harta bendanya untuk kemakmuran agama Islam. Tidak 3 hari ya setelah didiagnosa oleh dokter, maka sang pasien itu memberikan seluruh yang pasien punya itu ke jalan berjuang di jalan Allah. Diamalkan semuanya untuk kemakmuran masjid, untuk fakir miskin, semuanya, sehingga banyak orang yang mendoakan tentang umur panjangnya. Setelah semuanya diberikan secara ikhlas, maka si pasien itu tidak jadi 3 hari, malah jadi bertahun-tahun. Nah, itulah ketika umur kita dipanjangkan oleh Allah melalui sedekah kita. Maka ketika kita mempunyai tetangga, mempunyai teman ya yang baru kesusahan, silahkan curhati. Nah, barangkali ada bantuan doa. Itu yang kedua. Jadi kita masuk neraka maupun masuk surga itu sudah dicatat oleh Allah di dalam pembukaannya di Lauhul Mahfuz. Nah, itu semuanya bisa diubah ketika kita bisa mendapati yang namanya ridho Allah melalui doa-doa kita.
Maka ketika kita ingin selamat di dalam kehidupan kita, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Quran sebagai panutan, Al-Quran sebagai tuntunan. Ketika kita sering baca, maka menjadikan syifaul Quran, ya, Al-Quran menjadi obat penenang jiwa kita, Al-Quran menjadi petunjuk kita, dan Al-Quran bisa menjadikan jalan keluar di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, setelah kita ditentukan oleh Allah masuk neraka atau masuk surga, maka yang ketiga adalah kita diminta oleh Allah untuk senantiasa bersedekah, ya. Jadi kalau orang bahasanya itu ngapati, nggih, enten nggih, ngapati itu. Ya, ngapati itu adalah ketika roh ditiup, kemudian orang tua itu minta untuk bisa didoakan kepada orang, didoakan oleh orang lain dengan disertai dengan doa. Nah, sehingga ketentuan-ketentuan umur kita, kemudian baik dan buruknya kita itu sudah dinas oleh Allah, sehingga dengan sedekah itu bisa merubah kehidupan kita yang awalnya buruk menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi dan lebih baik, sehingga akan mendapatkan yang namanya gelar husnul khotimah. Nah, di ayat berikutnya, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wala yatamannahu, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah mengetahui terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zalim. Jadi ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, itu kita seperti menabung, ya. Menabung dosa, menabung bahan bakar, menabung api di dalam diri kita. Semakin banyak dosa, semakin banyak kesalahan yang kita kumpulkan di dalam diri kita, maka ketika kita menghadapi sakaratul maut, semakin susah nyawa itu akan keluar. Kenapa? Karena kita memiliki tanggungan. Ibarat ketika kita kerja, kita ada kontrak, kita punya hutang misalkan di BRI, nah, kemudian kita mau keluar, kita mikir nanti kalau keluar BRI-nya bisa dilunasi apa tidak. Nah, ketika kita mau menghadap Allah, dosa-dosa kita itu banyak, kesalahan-kesalahan kita itu banyak, kita belum sempat bertaubat kepada Allah, maka kita takut menghadap Allah. Tetapi karena itu sudah ketentuan Allah, kapan kita meninggalnya, maka nyawa yang harusnya dicabut oleh malaikat Israel itu akan kembali lagi dan akan dikeluarkan, dicabut oleh malaikat lagi, dikembalikan lagi. Itu sebagai siksaan ketika kita banyak menabung kesalahan, banyak menabung dosa-dosa untuk kita sendiri. Maka ketika kita berbuat dosa, berarti secara otomatis kita menganiaya diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita diminta untuk selalu berdoa yang sempurna. Kita 10 doa mungkin pernah saya sampaikan, ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya, kita diminta untuk berdoa agar kita selamat di dunia dan selamat untuk memegang agama kita.
wa afiatan fil jasadi, dan kita diselamatkan, disehatkan jasad kita. Tidak jasad kita juga, ruh kita juga. Kalau jasad sehat, ruhnya tidak sehat, ya, maka kita seperti orang yang ada di jalan. Wa ziyadatan fil ilmi, setiap hari kita meminta sama Allah untuk bertambah ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, ilmu umum yang bermanfaat. Syukur banyak dan bermanfaat. Ada ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat, bagaikan pohon yang besar tapi tidak ada buahnya. Kalau mangga itu kan yang di depan FO itu besar dan ada manfaatnya. Wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki, berkah rizki kita, ya, berkah rizki kita, ya. Sedikit berkah itu bisa menenteramkan jiwa kita. Banyak tidak berkah akan menyengsarakan kita, mikirnya ke mall terus. Nah, seperti itu. Wa ziyadatan fil wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut, kita meminta kepada Allah agar sebelum mati kita sudah dalam kondisi keadaan yang sudah bertaubat, sehingga meninggal kita menjadi taslim, pasrah kepada Allah. Wa rahmatan indal maut, Allah memberikan rahmat kasih sayang ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, ada di dalamnya malaikat, ada Rasulullah, ada iblis. Nah, tergantung amal ibadah kita, tergantung rahmat Allah itu turun apa tidak. Kalau turun, pasti kita didampingi oleh Rasulullah, oleh malaikat, maka banyak-banyaklah membaca sholawat. Nah, sholawat itu ya yang paling pendek, sholawat ala Muhammad, dzikrullah, ya. Itu insya Allah akan memberikan kemudahan terhadap kita. Kalau Allah tidak menurunkan rahmatnya, maka setan itu akan memberikan minuman kepada kita, karena saat sakaratul maut itu adalah saat-saat yang paling menyakitkan, haus, ya. Kalau ngikuti apa yang diberikan oleh setan, maka kehidupan kita menjadi su'ul khotimah. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab, ya. Kita dimasukkan ke dalam Allah, di dalam jannahnya, di dalam surganya, tanpa ada hisab, langsung jalan sampai dengan surga, ya. Dan dijauhkan dari siksa neraka. Maka itu yang perlu kita ingat-ingat, ya. Hidup kita adalah terbatas. Kapan hidup kita mati kita itu tidak tahu kapan. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah agar selalu Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan pertolongan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik, untuk selalu mengingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdullah SEMM yang telah memberikan kajian singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum doa kita tutup, marilah kita membaca doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.